Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Balik lagi ya bersama Trader Mandiri. Kali ini kita cari momen lagi teman-teman ya. Crypto index lagi uptrend teman-teman ya. Nah, lagi menunjukkan uptrendnya. Namun sudah telat teman-teman. Sudah telat kita masuknya. Tidak apa-apa, kita cari momen di lain, kita cari market yang lain teman-teman. Jadi tidak berpatokan di satu market teman-teman ya, di lain pun dimanapun itu bisa, yang penting arah harganya tahu kemana teman-teman ya. Arah harganya tahu kemana dan dia akan kemana. Kita hanya bisa memprediksi teman-teman ya, kita hanya bisa menganalisa. Semuanya itu bisa dibatalkan oleh candle itu tersebut teman-teman ya. Ada yang namanya pembatalan harga, yang tadinya mau turun tiba-tiba dibatalkan gitu. Itulah yang namanya pembatalan harga. Marketnya tidak ada yang mulus teman-teman ya. Nah, ini terjadi seperti ini. Bagaimana mungkin kita open posisi buy kalau kita sudah menemukan ciri-ciri seperti ini teman-teman. Nah, ciri-ciri seperti ini. Jadi kalian itu perlu tahu teman-teman ya, yang namanya reversal. Nah, reversal itu adanya di tren naik, baik itu di uptrend kah ataupun downtrend kah teman-teman ya. Sebelum kalian belajar FTT ini, kalian harus mengerti dulu reversalnya itu teman-teman. Nah, salah satunya munculnya, lahirnya penolakan seperti ini. Munculnya doji, munculnya rejection, penolakan tersebut, dan munculnya candlestick yang lemah teman-teman ya, bahkan botak gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, candlenya besar tapi botak, tidak ada sumbu atas dan sumbu bawah. Nah, dan munculnya di area uptrend teman-teman ya. Kalau bullish di area uptrend, kalau bearish di area downtrend. Nah, kalau muncul ini kalian harus waspada. Kenapa? Karena ini penghabisan teman-teman. Bisa dibilang ini candle bengek teman-teman ya. Napasnya sudah terengah-engah untuk naik, menunjukkan bahwa dia tidak mampu naik lagi, kecuali candle tersebut lahirnya di awal. Nah, itu menunjukkan kekuatan untuk dia naik, berpotensi untuk dia naik teman-teman. Jadi begitu kira-kira ya. Oke, kita cari lagi. Gaya saya itu trading ya cuman dua teman-teman ya, cari yang FTT nya ataupun yang reversalnya, tergantung apa yang ada di market teman. Potensi apa yang ada di sini. Kalau dia downtrendnya kita ikut, kalau dia uptrendnya kita ikut uptrend, udah. Kalaupun kita rugi ataupun kita loss ya, itu memang memang kesatuan gitu teman-teman ya. Baik itu profit ataupun loss itu sudah jadi satu kesatuan. Nah, jadi ketika kalian loss itu jangan jangan panik ataupun gelisah teman-teman ya. Kita tetap santai, fokus, kita analisa ulang, kita kembalikan lagi, kita kompensasi cuman satu kali teman-teman ya. Kalau kompensasi kita satu kali tersebut tidak berhasil, maka saran saya tidak usah dilanjutkan teman-teman ya. Kalian stop trading di hari itu, lanjut di besok lagi. Karena apa? Takutnya nanti kalian tidak bisa mengontrol teman-teman ya. Akhirnya saldo yang tadinya 1 juta loss 200.000,
kalian paksakan terus yang berujung habis begitu. Alangkah baiknya kalian lanjutkan besok teman-temannya. Jadi begitu, kalian lanjutkan besok tuh, kalian ulang lagi 100.000 lagi, cari lagi satu hari misalkan nih targetnya 100.000, kalian cukup cari 100.000 lagi. Kalau yang loss kemarin ya sudah, biarin aja, ikhlasin aja gitu. Kalau misalkan loss 100.000, kalian kompen lah satu kali 200.000 gitu. Setelah kompensasi yang pertama loss, kalian jangan lanjutkan lagi, besok aja gitu. Nah, jadi tidak usah kalian trading lagi di hari tersebut, karena itu pasti akan mengganggu psikologi kalian gitu. Jangan berharap kalian di sini bisa cepat kaya teman-teman ya. Karena apa? Karena ini trading teman-teman. Ada loss, ada profit. Nah, itu yang kalian perlu pahami. Kalian harus memanajemen resiko teman-teman ya. Kalian harus memanajemen resiko, kerugian kalian batasin. Alhamdulillah tadi profit teman-teman ya. Nah, kan bener kata saya tadi kan teman-teman. Nah, kalian harus pahami itu reversalnya seperti apa. Nah, kalian harus pahami. Tadinya kan saya mau bidik buy teman-teman ya, mau bidik buy karena ini areanya buy. Nah, tapi bagaimana saya mau bidik buy bang kalau yang muncul seperti ini bang? Nah, kalau yang muncul seperti itu, saya tidak akan bidik buy bang. Karena apa? Karena yang muncul seperti itu, tentunya saya mencari pendukung lagi untuk reversalnya. Nah, dan di sini tadi saya langsung menemukan momennya teman-teman ya. Nih teman-teman, doji dikonfirmasi oleh ini, menunjukkan senggangganya dia akan turun ke area sini. Nah teman-teman, senggangganya dia akan ngejar support tersebut begitu, karena di sini sudah ada dua pendukung. Yang pertama ini terbentuk resisten, secara tidak langsung menjadi resisten. Yang kedua, doji ini dikonfirmasi oleh candle bearish, memiliki informasi penurunan, artinya potensi turun itu ada. Yang kedua ini teman-teman, saya melihat di awal ini tadi. Nah, ini adalah penolakannya, ciri-ciri reversalnya. Ciri-ciri reversalnya sudah muncul, artinya tren ini tidak akan berlanjut naik gitu. Nah, saya bilang kan, kalau nggak uptrend ya downtrend, kalau nggak FTT ya reversal. Nah, jadi kalian harus mengerti reversalnya juga begitu. Kenapa saya 2 menit bang? Kenapa saya putuskan 2 menit? Karena apa? Karena sini sangat dekat teman-teman. Ini sangat dekat area ini. Nah, ini sangat dekat. Jadi analisa saya cuma sampai di sini, dia turun. Takutnya di sini ada penolakan lagi di area ini. Nah, takutnya. Karena apa? Karena standarnya itu begini teman-teman. Jika terjadinya jika lahirnya resisten, maka yang dikejarnya adalah support teman-teman. Begitupun sebaliknya, jika lahirnya support, yang dikejarnya adalah resisten. Nah, gitu. Dan akhirnya apa teman-teman? Jebol kan di sini. Nah, karena apa? Karena ini penolakan ini teman-teman. Nah, itu. Karena penolakan tersebut, maka area ini menjadi reversal gitu, kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi trading itu cukup simpel teman-teman. Kalian perlu pahami area-areanya, kalian perlu belajar ini pola-pola candlesticknya. Habis itu kalian terapkan di market, kalian ulang terus menerus sampai kalian mengerti, oh ini nih seperti ini gitu. Kalian tidak perlu hafal terlalu banyak, yang penting kalian paham, itu aja sih. Nah, jadi saran saya di sini tidak untuk mencari kekayaan teman-teman ya, hanya mencari tambahan untuk kehidupan kita teman-teman ya. 100.000 satu hari, 200.000 satu hari, itu sudah lumayan teman-teman ya, lumayan cukup, bahkan hampir dikatakan cukup teman-teman ya. Kita punya gaji 1 bulan misalkan 5 juta,
5 juta, ditambah penghasilan ini 3 ataupun 6 juta, sudah 11 juta. Nah, jadi cuman segitu. Jangan berpikiran ini cepat kaya. Nantinya kalian akan tamak di sini yang akan menghancurkan kalian sendiri. Jadi ini hanya sebagai sampingan. Saran saya seperti itu. Jadi tidak beriming-iming, tidak berhalusinasi ataupun berimajinasi bahwa di sini itu cepat kaya, teman-teman. Baik itu di binarinya, baik itu di forexnya, baik itu di sahamnya. Harus realistis. Nah, intinya seperti itu, teman-teman ya. Penjelasan saya tadi cukup simpel kan? Gitu. Semoga bisa dipahami, teman-teman ya. Untuk sore kali ini saya tidak hanya mengupload yang profitnya, tapi saya akan upload yang lossnya juga. Kalian sudah lihat lossnya berapa di video-video sebelumnya, profitnya berapa. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang diedit-edit, teman ya. Saya hanya tidak ingin menampilkan saldo. Karena apa? Karena sebesar apapun saldo, kalian tidak akan bisa ngambil. Yang kalian bisa pelajari, yang kalian bisa ambil hanya ilmu ataupun gaya saya trading ini seperti apa, cara saya trading ini seperti apa. Cuman itu yang bisa kalian ambil, cuman itu yang bisa kalian pahami dan pelajari. Kalau saldo sebesar apapun kalian tidak akan bisa. Jadi untuk apa saya tampilkan itu? Jadi seperti itu, teman-teman ya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ataupun mengajak kalian untuk terjun ke binary option ini, teman-teman ya. Saya tidak mempromosikan platform ini ataupun platform lainnya gitu. Saya hanya berbagi apa yang saya ketahui agar teman-teman semua tidak terjerumus, tidak beriming-iming cepat kaya di sini ataupun diiming-imingi oleh mentor-mentor di luaran sana bahwa ini cepat kaya, ini titip dana dan lain sebagainya. Itu kalian hindari, teman-teman ya. Kalian harus pikirkan lagi gitu. Bahwa di sini itu tidak semudah yang kalian pikirkan begitu. Jadi semuanya harus realistis, teman-teman ya. Seperti ada yang kemarin mau titip dana, mau sebagainya. Logika kita saja, teman. Kalau mereka bisa menghasilkan profit, kenapa mereka mau buka jasa titip dana gitu? Uang mereka saja mereka kembangkan gitu. Kenapa harus minjam uang orang lain? Nah, begitu. Artinya ada hal yang mereka tutupi ataupun mereka ingin memanfaatkan kalian yang pemula begitu. Jadi saya rasa mungkin videonya sudah panjang, teman-teman ya. Penjelasannya pun sudah detail. Saya tadi dari uptrend, terus ada penolakan ataupun ciri-ciri reversalnya, dan saya putuskan untuk reversal di sini karena apa? Karena pendukung-pendukung yang ada di sini, teman-teman. Sekarang dia jauh turun, teman-teman. Nah, di sini dia akan mengejar area ini, teman-teman. Tapi saya tidak akan open posisi lagi. Karena apa? Karena target saya sudah cukup gitu. Oke, cukup sekian video singkat sore hari ini, teman-teman. Semoga bisa dipahami, dipelajari. Jangan kalian tertipu oleh mentor-mentor di luar sana. Jangan kalian kejebak oleh iming-iming bahwa ini cepat kaya dan lain sebagainya. Kalian harus mengerti, harus pahami bahwa tidak ada yang cepat kaya di sini, teman-teman ya. Semuanya ada prosesnya, semuanya perlahan. Kita cari sedikit-sedikit begitu. Jangan beriming-iming, jangan berhalusinasi berlebihan. Nah, intinya seperti itu, teman-teman ya. Cukup sekian video sore kali ini. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menggurui ataupun mengajari kalian ataupun mempromosikan platform manapun, tidak mempromosikan broker manapun. Saya hanya berbagi apa yang saya ketahui. Mungkin itu aja, teman-teman, dari saya. Selamat sore, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.